semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini, mari kita sama-sama mendengarkan siraman qalbu yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Delbi yang kita hadirkan jauh-jauh dari Kampar. Mari kita sejenak mendengarkan nasihat yang akan disampaikan oleh beliau. Tak berpanjang kalam, mari kita bersama-sama simak apa yang akan disampaikan oleh beliau. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin soimin soimat, keluarga besar Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang berbahagia. Ibu-ibu masih puasa? Alhamdulillah. Bapak-bapak masih puasa, Pak? Jangan mau kalah pula sama ibu-ibu kan. Kalau ibu-ibu puasa, bapak harus puasa. Yang banyak halangan itu biasanya ibu-ibu. Kalau bapak-bapak ada halangan, itu kita tanyakan halangannya apa kalau tidak berpuasa. Tapi alhamdulillah kita semua di sini kecuali yang anak-anak berpuasa. Bahkan ada di antara anak-anak kita ini yang sedang berpuasa. Alhamdulillah, ini nikmat Allah. Pada hari ini kita berkumpul bersama, bercengkerama, bercerita, melihat tingkah lucunya anak-anak. Ini kan bagian nikmat Allah nih Bapak Ibu. Boleh jadi ini tidak terulang kembali. Sepertinya di lembaga lain yang seperti ini nih, kejadian-kejadian anak-anak kita dibiarkan ya terserah dia lah pokoknya. Kalau bahasa Minangnya sakarepmu. Betul Pak Bu, bahasa Minang tuh Pak Bu. Bahasa Jawanya sakarepmu lah. Silakan anak-anak dibiarkan. Ini kan nikmat Allah yang diberikan kepada kita, melihat mereka dalam keadaan ceria. Kita banyak syukur kita nih kepada Allah. Bersyukur masih bisa. Kalaulah kita bisa melihat anak-anak seperti itu, tentu kita bahagia karena keberadaan mereka ya Allah ciptakan memang menyenangkan, menyejukkan jiwa kita sebagai orang tuanya. Kan nikmat Allah yang luar biasa. Maka tepat Allah katakan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja nikmat yang ada pada diri kalian itu dari Allah. Ada enggak nikmat itu selain dari Allah? Kita lihatlah yang ada pada diri kita ini semuanya dari Allah. Dari ujung rambut kita sampai ujung kaki itu dari Allah. Buktinya kalau satu rambut saja ini gugur, bisa enggak kita tumbuhkan satu rambut yang baru? Enggak bisa kita tumbuhkan. Karena yang memberi rambut itu Allah. Demikian juga kaki, kuku dan segala halnya. Yang ada pada diri kita ini adalah faminallah. Allah yang ciptakan, Allah yang beri ke kita. Maka mari sama-sama kita ucapkan, kita perbanyak ungkapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita banyak pula sholawat kepada Nabi Muhammad. Terlebih ini hari Jumat Bapak Ibu. Hari Jumat itu ada satu hadis Nabi kalau kita berselawat di hari Jumat. Bunyinya begini. Man shalla alayya fi kulli jumu'atin. Barang siapa yang berselawat kepadaku, kata Nabi, pada hari Jumat. Nah ini kebetulan hari ini hari Jumat nih. Pada hari Jumat, arba'ina marrah, 40 kali. Jadi kita berselawat kepada Nabi 40 kali di hari Jumat ini. Apa ganjarannya? Mahallahu dzunubahu kullaha. Allah hapuskan dosanya kullaha, kata Nabi. Jadi kalau ingin dosa kita banyak dihapus oleh Allah, kita perbanyak selawat. Di antara ungkapannya apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Sebelum acara ini tadi kan kita udah dengar sholawat yang dinyanyikan oleh artis-artis kita tadi. Enak, merdu sholawat itu kalau dinyanyikan indah didengar. Coba kalau tanpa ada nada gitu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kurang indah didengar. Tidak enak rasanya. Tapi kalau ada seni masuk di situ, enak didengar itu sholawat itu. Penyejuk hati kita. Dan di hari Jumat sebagaimana hadis yang kami bacakan tadi, hadis ini bisa ditemui dalam kitab namanya Lubabul Hadis karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Adonan kenal Bu dengan Imam Jalaluddin As-Suyuti? Ibu sekre kenal Bu? Bapak-bapak ada yang kenal? Kalau dengar nama kayaknya ada, pernah. Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau ulama yang masyhur pada abad ke-15 dan beliau ini selain ulama besar juga penulis yang produktif. Maka salah satu kitab beliau itu kitab Lubabul Hadis namanya. Intisari hadis itu dikumpulkan oleh beliau dalam beberapa bab. Ada bab yang berkaitan dengan fadilah sholawat, fadilah doa, fadilah istighfar. Nah, yang kami bacakan tadi itu di dalam bab fadilah sholawat. Maka kita perbanyak sholawat di hari Jumat ini. Sambil dengar kami di depan ini tausiah, menyampaikan kalimat-kalimat thayyibah, ungkapkan dalam hati Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perbanyak sholawat itu. Itu 40. Mahallahu zunubahu kullaha. Allah hapuskan dosanya seluruhnya. Itu berdasarkan teks hadisnya begitu. Dalam hadis lain Nabi juga katakan, man shalla alayya fi kulli yaumin alfa marrah lam yamut hatta yubashshira lahu bil jannah. Jadi kata Nabi itu, barang siapa yang berselawat kepadaku alfa marrah katanya, 1000 kali dalam sehari itu, lam yamut hatta yubashshira lahu bil jannah. Sebelum dia mati dikasih kabar dulu ke dia kalau dia penghuni surga. Kurang enak apa tuh Bu? Mudah enggak masuk surga itu kalau dengan sudah dikasih kuncinya yang banyak? Sholawat diperbanyak, mudah masuk surga. Dikasih tahu, diberi kabar gembira katanya, kata Nabi itu. Sebelum ia meninggal, tanda-tandanya bisa saja tenang begitu. Ketika maut akan datang, enggak khawatir, enggak takut. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nggak ada rasa takut itu bagi orang yang beriman, yang banyak bersolawat. Nggak ada rasa takut. Nah, jadi Bapak Ibu, kita perbanyak solawat kita. Ajarkan anak-anak kita ini untuk bersolawat. Kalau anak ini kan mudah kali menghafalnya, terlebih melalui nyanyi. Kalau anak ini dikasih nyanyi Bu, cepat hafalnya. Lebih cepat pula dia ngafal dibanding kita. Ya memang kalau udah tua-tua nih ngafal agak lambat memang, koneknya lambat. Tapi kalau anak-anak ini dikasih aja lirik solawat itu, insya Allah cepat itu hafalnya. Ajarkan mereka, ajak mereka perbanyak solawat. Bapak Ibu kaum soimin, soimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan ini baru mukadimah ya Pak ya, baru mukadimah. Kan tadi terserah katanya, MC nggak bilang berapa menit. Jadi mohon izin Pak Ketua, nanti lemparkan HP boleh. Kalau misal udah lewat waktunya nggak turun-turun boleh. Boleh. Ini baru mukadimah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini berada dalam majelis ilmu. Kalau sudah ada tausiah begini, ini kan majelis ilmu. Kalaulah bicara majelis ilmu ini, teringat lagi hadis Nabi. Waktu itu beliau bilang kepada sahabatnya Ibnu Mas'ud, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Jadi nama Ibnu Mas'ud itu ya Abdullah. Cuman lebih terkenal Ibnu Mas'ud kata orang. Kalau ada hadis itu an Ibni Mas'ud, berarti itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah Ibnu Mas'ud. Nabi pernah bersabda, ya Ibnu Mas'ud katanya, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi. Duduknya kamu sesaat di majelis ilmu itu, la tamassu qalaman wa la taktubu harfan
engkau nggak pegang pena. Ada enggak Bapak Ibu yang pegang pena? Nggak ada. Saya yang bawa pena ada. Nah, la tamassu qalaman kata Nabi. Engkau nggak pegang pena, wala taktubu harpan, dan kamu nggak menulis walaupun satu huruf. Khairul laka min irki alfi raqabah, kata Nabi. Lebih baik bagimu duduk sesaat tadi di majelis ilmu itu daripada memerdekakan 1000 budak, 1000 hamba sahaya. Kan luar biasa duduk di majelis ilmu itu. Makanya ada malaikat yang menaungi. Disitulah keberkahan di majelis ilmu itu. Anak, nah ini anak saya Bu. Adek, ke sini samping ayah. Nah, intermezzo. Nah, boleh dimasukkan biar terkenal pula dia kan. Terkenal di dunia maya, di media sosial boleh. Tolong viralkan. Like, subscribe dan komen gitu. Itu anak siapa ya? Ini anak saya kan. Jadi itu Bapak Ibu. Di antara hikmah di majelis ilmu itu dikata Nabi tadi, khairul laka min irki alfi raqabah. Lebih baik bagimu daripada kamu memerdekakan 1000 hamba sahaya. Wassalamuka alal alim, kata Nabi, dan engkau mengucapkan salam kepada orang alim itu khairul laka, katanya, min ibadati alfi sanah. Lebih baik daripada beribadah sunnah 1000 tahun. Wa nazaruka ila wajhil alimi khairul laka min farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Memandang wajah orang alim itu, ini tapi saya tidak masuk ke kategori itu Pak. Kami hanya menyampaikan. Tapi maksudnya yang lebih alim di majelis ilmu itu memandang wajah para ulama kita saja itu, kata Nabi, lebih baik daripada kita berinfak 1000 faras unta, kuda di jalan Allah. Orang mau jihad, kita sedekahkan 1000 kuda. Kata Nabi dalam hadis ini, lebih baik duduk sesaat di majelis ilmu tadi daripada menginfakkan yang 1000 kuda tadi untuk jihad di jalan Allah. Hadis ini di mana ditemukannya? Sama di kitab tadi, kitab Lubabul Hadis karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Bapak Ibu yang mulia kalau Allah Subhanahu wa taala, masih betah dengar ceramah Bu? Bapak masih lagi? Kalau ndak semangat, awak pun dah semangat di depan kok. Kurang semangat awak kan? Mak itu baru mukaddimah. Masalahnya itu baru mukaddimah, maka kami tanyakan. Kalau mukaddimahnya lah hampir lamu model itu kan siap bapak duduk situ leh. Ama-ama ibu-ibu lah siap leh Bu. Nah, kalau ndak siap saya tak siap. Tapi kalau ibu siap, bapak siap, sebenarnya saya belum tentu siap juga. Cuman ya inilah, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Saling menasihati ya Pak ya. Jangan anggap kami ini lebih tahu, tidak. Enggak. Bisa saja Bapak Ibu jauh lebih tahu dari kami. Cuman masalahnya kesempatan ini kami yang ditunjuk oleh panitia. Jadi panitia mohon siapkan amplopnya. Ya panitia ya. Itu aja. Enggak perlu amplopnya, isinya aja. Sengaja kami bawainnya. Untuk apa? Sebenarnya untuk ngelap keringat. Bukan yang lain Pak. Bukan untuk gaya-gaya, enggak. Ini perlu kok klarifikasi. Ini bukan untuk gaya-gaya biar tampak keren betul, enggak. Untuk ngelap keringat sebenarnya. Karena di sini agak panas. Beda kalau di situ kena AC. Kalau di sini agak panas, ya udah berkeringat sana. Maka ini untuk ngelap. Belum lagi kalau batuk misalnya Pak, kan daripada susah nyari tisu. Nah ini lebih mudah, tinggal sini aja. Nah tujuannya itu. Hadirin Bapak Ibu, soimin soimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukadimahnya udah panjang pula. Nah, tapi tak apalah. Ini kami sampaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Satu hadis lagi yang berkaitan dengan materi kita pada kesempatan ini. Nabi pernah bersabda, lagi-lagi ya, sumbernya kitab Lubabul Hadis karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nanti kalau mau lihat ada di
di karya beliau tadi. Hadisnya begini. Atibil kalam wa absyis salam wasilil arham wa sholli bil laili wan nasu niyam summa dukhulil jannata bisalam. Ini enak nih. Ini kalau kita hayati betul, kunci masuk surga itu mudah. Tinggal yang susah itu mengamalkan atau menekuni apa yang jadi kunci surga itu, menjalankan, melakukan, itu aja yang agak susah itu. Padahal udah kasih bocoran Nabi ini. Apa yang pertama dalam hadis itu? Atibil kalam. Kalau berkata-kata, ungkapkan yang baik-baik. Kalaman thayyibah, ya istilahnya. Kalau ada halalan thayyibah, ada juga kalaman thayyibah, perkataan yang baik. Perkataan yang baik itu seperti apa? Kalau dalam hadis lain Nabi pernah ditanya, "Wa ma thayyibul kalam ya Rasulullah?" Perkataan yang baik itu seperti apa wahai Rasul? Kemudian Rasul katakan, ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, jadi zikir itu kan kata-kata yang baik. Jadi itu di antara ungkapannya tadi, perbanyak ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kalam yang thayyib, kalaman thayyibah, kata-kata yang baik yang mendatangkan pahala, yang mendatangkan ganjaran. Ucapkan yang baik-baik. Semakin banyak kita ucapkan, itu bekal kita. Maka di hadis lain kan Nabi katakan, kalimatani khafifatani alal lisan saqilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Ada dua kalimat kata Nabi, mudah kita ucapkan. Mudah enggak Bu ucapkan subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim? Mudah enggak Pak? Mudah. Sakilatani fil mizan kata Nabi. Dan dua kalimat ini, dua kata ini timbangannya berat nanti. Habibatani ilar rahman, dicintai oleh Allah. Kalau udah dicintai oleh Allah, kita jadi hamba yang dicintai gara-gara kalimat tadi selalu kita ucapkan. Ya, surga lah balasannya. Apa itu ya tadi? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini kan kalimat-kalimat yang baik yang perlu kita ucapkan, yang kita ungkapkan, yang kita dawamkan, kita lazimkan, kita zikirkan. Sambil zikir, perbanyak zikir. Dengar tausiah, banyak zikir. Dalam hati aja, dalam hati. Itu maka ati bil kalam kata Nabi, perbanyak kata-kata yang baik. Itu kalau dengan diri kita. Ada juga yang kata-katanya perlu baik kepada siapa? Kepada pasangannya. Nah, ini perlu sedikit nih. Perlu kami sampaikan ya Pak Ibu. Ya terutama mungkin bagi kami. Soalnya istri saya ada di bawah kan. Ini di rumah enggak jelas katanya. Kayak gawat awak kan. Ceramahnya berapi-rapi kata baik, cuman di rumah enggak pula begitu. Gini ceritanya tadi pagi nih Bapak Ibu. Tadi pagi kan kami mediasi. Allahu Akbar. Tahu enggak kata-kata yang keluar dari pihak yang laki-laki ini kepada istrinya? Enggak jelas, kebun binatang keluar deh Pak. Kan nauzubillah, ini kan bukan kalam yang baik. Bukan perkataan yang baik ini. Itu dalam mediasi itu. Ada orang lain di situ. Coba enggak ada orang lain. Makanya istrinya bilang, "Pak, saya ini udah dikata-katai A B C D. Udah kayak kebun binatang Pak," katanya. Jadi saya bilang ke bapak tuh, "Pak, mohon maaf nih Pak. Kalau bapak bilang istri bapak ini A, taruhlah misal kucing. Walaupun bukan itu saya bilang tadi. Apa itu? Kalau istri bapak kucing, saya bilang. Istrinya kucing. Anaknya, anak bapak itu berarti anak, saya bilang. Istrinya langsung nyahut, "Ya anak kucing Pak," katanya. Ya. Berarti kalau anaknya anak kucing, ayahnya saya bilang. Diam gak bapaknya? Ujung kucing garong. Ujung-ujungnya perkataan yang tidak baik itu baliknya ke kita. Jadi para suami, termasuk kita nih. Hai para suami. Ini para suami, ini jamaah-jamaah online, jamaah YouTube per YouTuber dimanapun Anda berada. Wahai para suami,
ketika dengan istri Anda berkata-katalah yang baik. Jangan ucapkan yang tidak baik. Karena yang tidak baik itu balik ke Anda sendiri. Kalau Anda katakan istri Anda itu seperti kebun binatang, anak Anda berarti dari kebun binatang, dan Anda termasuk penghuni kebun binatang tersebut. Ini maaf agak kasar sedikit nih Bapak. Tapi pengalaman ini bukan hanya tadi pagi kami alami. Sudah banyak sekali. Di ruang sidang juga banyak diungkapkan istri-istri yang datang ke pengadilan. Suami saya bilang saya A, B, C. Kuping saya ini udah tidak sabar dengarnya Pak, katanya. Nah, ini para suami. Kata yang baik. Ibu-ibu juga sekian, wahai para ibu. Nah, saya bantu Pak, biar jangan bapak-bapak aja yang kena nih. Biar adil. Para ibu, kalau sampai suami di rumah jangan banyak merepet. Nah, itu jangan banyak tanya dulu. Kadang suami sampai rumah bukannya istilahnya dipersilahkan masuk rumah dulu, silahkan duduk istirahat dulu, langsung dari mana Bang? Kok lama Abang pulang? Biasa Abang pulang jam 5. Sekarang jam 7 baru pulang. Ini kalau suami yang begini ini Bu, kalau ditanya begini itu kadang risih. Risih benar enggak Pak? Jawabannya itu suara hati suami. Benar. Jangan banyak tanya dulu. Kalau bisa disiapkan kopinya, disiapkan tehnya. Apalagi kalau bisa disiapkan susunya, lengkap sudah. Itu kalau ada gitu tuh, yakinlah betah suami di rumah Bu. Tehnya ada, kopinya ada, susunya ada, betah suami. Nah, udah saya bantu kan Pak? Jadi kalau habis ini tidak ada susu di rumah, ingatkan lagi, putar video ini kan, dengar itu. Tapi inti dari semua itu sesungguhnya perkataan kita, ucapan kita kepada pasangan masing-masing, ungkapkan secara baik. Nah, secara baik saya. Atibil kalam kata Nabi. Itu ini ya. Karena banyak memang di antara pasangan itu berselisih hanya salah penyampaian saja. Salah penyampaian. Belum lagi istri nyuruhnya kadang, nah, kalau suami lagi sedang sibuk main HP misalnya kan, disuruh sama istrinya, itu yakinlah istilahnya permintaan pertama itu nggak didengar itu, karena dia lagi fokus dengan HP. Permintaan kedua, Bang, tolong Bang katanya, tolong angkat galon misal. Ini minta pertama belum dengar suami ini. Yang kedua, Bang, tolonglah angkat galon tuh Bang, belum didengar juga. Yang ketiga, Bang, nggak dengar Bang. Kalau udah sampai begitu kan, suami baru dengar. Suami menganggap itu yang pertama, kan salah tuh. Suami menganggap itu yang pertama, tapi bagi istri udah yang ketiga. Suami ketika melihat dan mendengar nada istrinya kasar, ngapa kau nih? Gitu. Ini kalau komunikasinya tak baik itu bisa bermasalah Bu. Padahal istrinya udah minta dari awal 1, 2, yang ketiga baru agak tinggi sedikit nada, itu baru kedengaran. Tapi Bu pahami juga lah, suami laki-laki ini kalau sedang sibuk dengan HP atau aktivitas lain, fokus dia, itu belum tentu ketika kita panggil, kita seru pertama kali belum tentu dengar itu. Makanya suami itu kaget ketika istrinya minta tolong kok nadanya udah tinggi aja. Karena memang permintaan istri itu udah yang kesekian kalinya, maka nadanya tinggi. Tapi bagi suami itu baru pertama kali. Nah, jadi Bapak Ibu sama-sama kita di rumah tangga kita, terlebih kita ini di pengadilan agama, pengadilan yang banyak menyelesaikan permasalahan orang. Usahakan jangan sampai pula kita datang ke pengadilan. Datang yang baik boleh. Ini bagi bapak-bapak ada satu yang baik ini. Tapi yakin saya tidak berani bapak-bapak. Apa itu? Ajukan permohonan poligami. Ada yang berani Pak? Pak Ketua berani? Ini kita tembak langsung nih. Mana tahu berani buka cabang sini kan? Boleh. Tapi tidak berani Bu. Jangan khawatir. Ibu-ibu kalau dengar ustadz-ustadz ceramah, dengar kami ceramah soal poligami, jangan khawatir. Nggak berani Bapak tuh. Nggak berani Bapak tuh, yakin lah. Saya pun bilang begini nggak berani juga Pak. Apalagi ada
Ada ibu di situ kan. Nggak, agak lain memang, nggak berani. Ya, tapi kalau soal teori, jangan tanya. Sekian buku mungkin teori poligami sudah kita baca. Teorinya, tapi prakteknya, nggak berani. Kalau untuk yang satu ini nggak berani kita. Nggak berani. Kita tanya pun Pak Panitera yakin nggak berani juga. Nah, kan angkat tangan Pak Panitera. Walaupun ya seperti cerita orang Arab kata beliau, ditawarkan, bukan ditawarkan sih, nggak ada itu yang satu istri katanya di Arab, nggak berani. Jadi nggak usah khawatir Bu, ini hanya pemanis kalam, pemanis ceramah, ya Bu ya, pemanis tausiah. Jadi nggak usah khawatir kalau ada disinggung-singgung soal poligami, tanya aja Bapak, tuh Abang berani ya Bang poligami Bang? Nggak berani itu, termasuk saya nggak berani. Kita ilmunya aja lah. Kalau untuk praktek belum lah. Belum. Beristri lebih dari satu itu berat Pak. Apa beratnya? Satu aja kita udah kewalahan. Apalagi dua. Oh, Masya Allah. Kalau mau coba-coba boleh. Datang ke pengadilan ya kan. Jadi itu Bapak Ibu, kita perbaiki cara komunikasi kita, kalam kita kepada pasangan masing-masing. Kalau dengan diri kita, dengan Tuhan kita tadi, kita perbanyak zikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu dengan Allah. Kalau dengan pasangan kita, dengan orang lain, kita ucapkan yang baik-baik. Jangan sampai keluar kata-kata yang menghina, mengejek, merendahkan, mencaci maki, jangan. Karena Nabi katakan atibil kalam. Kemudian yang kedua, wa afsis salam, tebarkan salam. Ketemu saudara kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan salam, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tebarkan salam, baik dengan orang yang kita kenal maupun tidak kita kenal Pak Bu. Ucap, tebar salam. Yang ketiga, wasilil arham, sambung tali silaturahim. Nah, ini salah satunya gini nih. Kita jembatani di kantor ini, pimpinan kita jembatani, diadakannya buka bersama di kantor, itu kan menjembatani silaturahim. Dengan dijembatani silaturahim, itu kan semakin erat hubungan di antara kita, kekeluargaan di antara kita. Ada yang datang dari Pekanbaru, ada yang datang dari Tembilahan, ada yang datang dari Kampar, ada yang lebih jauh dari Palembang, datang ke sini, silaturahim kita. Nah, kita sambung tali silaturahim itu. Memang Nabi anjurkan silaturahim. Wasilil arham, sambung silaturahim. Yang keempat, wasolli bil laili wan nasu niyam. Salatlah pada malam hari ketika orang lain sedang tidur. Salat apa itu? Salat tahajud. Ini syarahnya salat tahajud ini ditemukan di dalam kitab Tankihul Qaulil Hasis Bisyarhi Lubabil Hadis karya Imam atau Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada di YouTube. Ada di Google, banyak. Jadi di dalam kitab syarah kitab Lubabul Hadis karya Syekh An-Nawawi Al-Bantani ini beliau katakan salat malam yang disebut ini adalah tahajud. Fatahajjadu, tahajudlah kalian. Ketika orang lain tidur, kita sholat. Itu memang perintah, anjuran dari Nabi. Sholatlah kalian ketika orang lain sedang tidur. Sholat tahajud. 4. Yang pertama tadi, perbaiki tutur kata kita. Kemudian tebarkan salam. Kemudian atibil kalam, wa'afsis salam, wasilil arham, silaturahim. Yang keempat, sholat malam. Kemudian apa kata Nabi? Summa dukhulil jannata bisalam. Kemudian kalau kalian mampu mengamalkan yang 4 ini, masuklah kalian dalam surga dengan keadaan selamat, salam. Dapat surga kalau bisa. 4 ini dia aja dari ininya. Tutur kata kita jaga. Tutur kata kita jaga, kita tebarkan salam, kita jalin silaturahim, sholat malam. Dari 4 ini coba kita perhatikan Bapak Ibu. Dari 4 ini yang hablum minan nasnya ada berapa? Hablum minan nasnya ada 3. Yang pertama bertutur kata.
Itu kan tadi dengan Allah berbanyak zikir, dengan manusia ungkapan kita dengan pasangan, dengan orang lain, itu kan hablum minan nas. Itu yang pertama. Yang kedua absis salam. Tebar salam itu kan dengan orang lain. Tak mungkin kita sendiri sedang di rumah sendirian, assalamualaikum. Wah, ucap salam ke siapa? Itu kan hablum minan nas. Yang ketiga, jalin silaturahim dengan siapa? Dengan kaum kerabat kita. Yang jelas dengan orang lain. Coba, ada 3 yang hablum minan nasnya di sini. Tapi ketika dengan hablum minallah, yaitu sholat malam, 1 coba dari 4 tadi itu. Hablum minan nasnya ada 3, untuk hablum minallahnya ada 1, 4. Lebih banyak kan hablum minan nasnya. Memang yang bermasalah itu kadang adalah masalah dengan sesama manusia. Makanya yang banyak diingatkan itu adalah diingatkan agar berbuat baik kepada sesama manusia. Nah, kalau dengan Allah, sholat malam kita, perbanyak zikir, perbanyak taubat, ya itulah yang bisa kita lakukan. Nah, silakan dek, silakan lempar balon aja. Enggak, nama anak-anak. Jadi itu, summa dukhulil jannata bisalam. Kemudian masuklah kalian ke dalam surga dengan selamat. Nah, mau masuk surga, Bu? Ibu mau masuk surga? Mau. Bapak-bapak mau masuk surga, Pak? Semuanya pasti ingin masuk surga. Mudah, Pak. Surganya ibu ada di harta suami gitu. Di suami. Surganya suami ada di istri gitu ya, Pak ya. Di telapak kaki ibu. Itulah mulianya perempuan ini. Kita nih, Bu, disebut surganya kami ini di bawah telapak kaki ibu. Itu kan kemuliaan bagi ibu. Kayaknya udah setengah jam ya, Pak ya. Mohon maaf, Pak. Mohon izin. Gimana, Bu? Udah lumayan ya? Allah, enggak terasa, mohon izin. Mohon maaf, Pak. Oke, itu tadi. Kalau kita mampu sekali lagi kami ulangi, kita perbaiki tutur kata kita kepada pasangan atau zikir kita menghadap Allah. Kemudian kita tebarkan salam, jalin silaturahmi, perkuat hubungan di antara kita, dan sholat malam. Mudahan kita mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Bapak Ibu. Ini kalau kita turutkan tidak selesai. Jadi sementara kita mau ada acara yang banyak, mohon maaf kami apabila tidak sesuai dengan waktu yang telah diberikan atau ada yang kurang berkenan di hati dari apa yang kami sampaikan. Yakinlah yang baik-baik itu berdasarkan petunjuk Allah, yang tidak baik itu murni dari kesalahan dan pemahaman kami sendiri. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah semuanya. Kita bacakan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas nasihat tausiah yang telah disampaikan oleh beliau. Banyak sekali tadi nasihat yang disampaikan untuk kita semua. Semoga kita bisa mengamalkannya. Nah, kalau tadi Buya mengatakan kepada teman-teman, nah sekarang Ibu Delbi ini tadi yang disampaikan itu kode Ibu ya. Nanti pas di rumah langsung diberi servis excellent. Nah, yang tadi disampaikan itu minuman, susu dan lainnya, itu nanti bisa Ibu sampaikan saja langsung kepada beliau. Saya hanya meneruskan saja apa yang belum terkuak, mau menyampaikan secara langsung tidak enak, maka saya yang menyampaikan. Mungkin itu ya Bu ya, itu kode Bu ya. Mungkin itu saja, mari yang telah disampaikan semoga bisa kita amalkan bersama-sama, bahwasanya hablum minannas itu yang paling penting. Setelah itu kita hablum minallah. Nah, bahwasanya ketika hablum minallahnya baik tapi hablum minannasnya tidak baik juga tidak ada artinya. Maka kedua-duanya harus berjalan seiringan.
Mungkin itu semoga yang disampaikan bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-harinya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya sebagai moderator pada santapan rohani menjelang berbuka puasa ini. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.